Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piska Ramadhani dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap. Definisi sikap. Yang pertama itu definisi yang berorientasi pada respon. Tokoh Louis Thurston, resensi Liquor, Charles Osgood. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung unfavorable terhadap suatu objek atau berkowit. 2. Definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokohnya Kev, Bogardus, Lavier, Maud, Alford. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam suatu situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah dikondisikan menurut Lavier. Yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya, menurut Secord dan Beckman. Komponen dan struktur sikap. Komponen sikap yang pertama itu kognisi, merupakan kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotip, pandangan, opini, pengetahuan, dan informasi tentang suatu objek. Afeksi, merupakan emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Konasi, merupakan kecenderungan bertingkah laku, bertindak terhadap suatu objek. Model trikomponen. Yang pertama itu connection, affective, dan connection yang bisa Anda lihat pada gambar di sini. Karakteristik sikap. Yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan suatu yang dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Sikap versus perilaku. Sikap, predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Faktor pembentuk sikap. Yang pertama itu sikap adalah suatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi dan mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama itu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting atau orang tua, keluarga, pacar, sahabat, dan pemimpin. Yang keempat, media massa. Yang kelima, institusi atau lembaga atau pendidikan dan agama. Dan yang terakhir itu faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap. Yang pertama, utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran atau tujuan. CO, sikap ditambah pada makul, rajin belajar dapat nilai A. Knowledge function, sikap membantu memahami lingkungan, dorongan ingin mengerti untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya sikap pada lingkar tertentu, bisa tahu, kenal lingkungan dengan baik. Value expressive function, sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang memiliki seseorang. Ego defensive function, sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresif, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri dan ego. Contohnya, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak. Sikap negatif pada gebetan, misalnya gengsi dan malu karena ditolak. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama itu teori keseimbangan. Kedua, teori konsisten kognitif afektif. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian.
Dan yang keempat, teori atribusi. Teori keseimbangan. Menurut Fritz Heider tahun 1958, bagaimana sikap tidak berkenan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan perceiver atau P, orang lain atau O, objek lain atau seseorang yang melambangkan X. Ketiga elemen tersebut membentuk suatu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan atau P bersependapat dengan O yang disukainya atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan. P tidak sependapat dengan O yang disukainya atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangannya perubahan untuk mencapai keseimbangan. Yang kedua, teori consistent cognitive affective. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Kognitif disesuaikan dengan afektif, afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, berusaha mengubah kognitif agar sesuai efektif, berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. 3. Teori ketidaksesuaian atau dissonance theory. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada dua, akibat pengambilan keputusan dan akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi merupakan mengubah sikap agar suatu perilaku sesuai perilaku. Contohnya sikap minus pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi plus agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Yang keempat, teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya, sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat, sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap. Contohnya perilaku tidak mencontek, dipuji guru, nilai tetap baik. Sikap minus pada mencontek, tidak suka mencontek.